Bayangkan, berdiri di tempat di mana udara begitu tipis hingga setiap tarikan nafas terasa seperti perjuangan terakhir. Bayangkan suhu yang membekukan darah, angin yang bisa menjatuhkan manusia dewasa, dan keheningan yang hanya dipecah oleh suara detak jantungmu sendiri. Selamat datang di Mount Everest, puncak tertinggi di bumi, 8.848 meter di atas permukaan laut. Dan lebih dari 330 orang telah meninggal di sana. Angka itu terus bertambah. Tahun 2023 menjadi salah satu musim tergelap. 17 orang tewas dalam satu musim pendakian. Namun anehnya, semakin banyak yang mati, semakin banyak pula yang datang. Mengapa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Dalam Peristiwa, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan peristiwa menarik berikutnya. Bagi sebagian orang, Everest adalah simbol kemenangan, bukti bahwa manusia bisa menaklukkan alam. Namun bagi yang lain, Everest adalah obsesi. Susan Leopoldina Jesus, seorang guru berusia 59 tahun dari India, hidup biasa. Terlalu biasa. Ia ingin dikenang. Ia ingin melakukan sesuatu yang membuat dunia berbicara tentang namanya. Ia ingin menjadi perempuan Asia pertama yang mencapai puncak Everest. Masalahnya, Everest tidak peduli pada ambisi. Selama aklimatisasi, jalur yang biasanya ditempuh 20 menit, Susan selesaikan dalam 5 jam. 5 jam. Tubuhnya tertinggal, napasnya berat, langkahnya goyah. Sherpa memperingatkan, tubuh Anda belum siap, tapi mimpi seringkali lebih keras daripada logika. Pada percobaan ketiga, kondisinya memburuk drastis. Ia hampir tak mampu berjalan, pusing, lemas, mual. Helikopter evakuasi dipanggil. Ia menolak. Keesokan paginya, Susan meninggal. Bukan karena jatuh, bukan karena longsoran, tapi karena sesuatu yang tak terlihat. Di atas 8.000 meter, terdapat wilayah yang disebut Death Zone, zona kematian. Di sana, kadar oksigen hanya sekitar sepertiga dari normal. Otak mulai kekurangan suplai. Jantung dipaksa bekerja di luar batas. Tubuh manusia tidak dirancang untuk hidup di sana. Gejalanya halus. Sakit kepala, mual, lelah luar biasa. Pendaki sering berpikir, ini normal, aku sedang mendaki Everest. Padahal, itu adalah awal dari akhir. Jika terus naik, paru-paru bisa terisi cairan, otak bisa membengkak, dan kematian datang perlahan, diam-diam. Asunder Yaakob, polisi Malaysia berusia 55 tahun, mencoba untuk kedua kalinya. Ia kuat, aktif, terbiasa dengan olahraga ekstrim. Namun Everest bukan terjun payung, bukan menyelam. Di zona kematian, ia mulai melambat. Berhenti terlalu sering, napas makin berat. Kemudian, ia tak mampu berdiri. Sherpa segera menurunkannya, berpacu dengan waktu. Setiap menit bermakna hidup atau mati. Namun di tengah jalur turun, denyut nadinya berhenti. Everest mengambilnya. Tubuhnya ditinggalkan sementara untuk menyelamatkan yang lain. Di gunung ini, belas kasihan seringkali tak punya ruang. Peter Schwartz, dokter anestesi dari Vancouver, berpengalaman, telah menaklukkan banyak gunung besar. Ia akhirnya mencapai Everest. Namun, perjalanan turun sering lebih berbahaya daripada naik. Di ketinggian ekstrim, ia mengalami pembengkakan otak.
sakit kepala hebat, sulit berdiri, sulit berpikir. Ia pingsan, mengalami henti jantung, meninggal sebelum mencapai kamp evakuasi. Gunung ini tidak memilih korban. Pada April 2023, 3 Sherpa tewas di Khumbu Icefall. Wilayah es retak bergerak, siap runtuh kapan saja. Longsoran salju menelan mereka hidup-hidup. Mereka bukan pemburu sensasi. Mereka bekerja, memasang tali pengaman, membuka jalur. Tanpa mereka, tak ada yang mencapai puncak. Namun Everest tetap mengambil nyawa mereka. Seher Shida, pendaki berpengalaman, mencoba mendaki sendirian. Terakhir terlacak di Hillary Step di ketinggian hampir 8.800 meter. Sinyal berhenti. Ia tak pernah kembali. Diduga ia melanjutkan pendakian tanpa oksigen tambahan. Di zona kematian, itu sama saja dengan menantang kematian secara langsung. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Everest menyimpannya. Jason Kennison dari Australia mendaki untuk amal. Ia pernah hampir lumpuh, bangkit, belajar berjalan lagi, dan ia berhasil mencapai puncak. Foto di puncak menunjukkan senyum paling bahagia yang pernah dilihat keluarganya. Namun kebahagiaan itu singkat. Dalam perjalanan turun, nafasnya semakin berat. Ia mengalami pembengkakan otak. Sherpa turun mengambil oksigen tambahan, cuaca memburuk. Angin kencang menghalangi penyelamatan. Jason meninggal di ketinggian 8.400 meter. Sendirian, dengan senyum terakhirnya yang kini menjadi kenangan. Tahun 2023, sekitar 600 orang mencapai puncak. Total 900 hingga 1.200 orang memadati gunung ini. Antrian panjang di zona kematian. Semakin ramai, semakin besar resiko. Everest bukan lagi hanya tentang alam, tapi tentang ambisi massal. Dan alam tidak pernah kompromi. Everest bukan monster. Ia tidak memburu manusia. Ia hanya berdiri di sana, dingin, diam, tak peduli. Manusialah yang datang membawa mimpi, ego, dan keinginan untuk diakui. Pertanyaannya bukan lagi apakah Everest berbahaya? Pertanyaannya adalah seberapa jauh manusia bersedia melangkah untuk merasa luar biasa. Dan jika Anda tahu bahwa Anda mungkin tidak akan kembali, apakah Anda tetap akan mendaki? Setiap peristiwa meninggalkan jejak. Setiap jejak menyimpan makna. Terima kasih telah menyimak Dunia Dalam Peristiwa. Kami akan terus menghadirkan peristiwa menarik dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.